Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tulcatus. Ini saya berinspirasi bagi teman-teman yang ingin ini rame-rame yang terkait dengan seleksi perangkat desa. Tidak ada salahnya kita, terutama saya di channel Tulcatus ini ingin membantu teman-teman yang awam masalah desa. Jadi di channel ini, karena kan saya sudah lama tidak upload video, di channel ini saya akan mencoba sedikit membagikan sharing pengalaman atau yang terkait dengan desa. Pada awal ini mungkin teman-teman yang mau mengikuti seleksi perangkat desa sekiranya bisa menyimak video ini. Jika malas belajar, menyimak video ini didengarkan mendengarkan radio dan jangan lupa di like, share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa tolong bantu subscribe-nya. Oke, teman-teman. Nah, ini calon perangkat desa wajib tahu. Desa itu apa? Aturannya bagaimana? Kan gitu. Katanya ada undang-undang desa. Nah, ini kita dah di sini. Oke, kita mulai. Undang-undang desa. Undang-undang desa itu undang-undang desa itu ternyata di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Jadi jika ada pertanyaan misalnya, undang-undang yang mengatur tentang desa itu apa? Ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ya, ada di bawah. Undang-undang yang mengatur tentang desa itu Undang-Undang tahun 2014. Selanjutnya, kenapa sih undang-undang desa ini dibentuk ini? Bahwa desa itu memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa itu telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadi undang-undang desa ini muncul untuk apa sih? Untuk memperkuat desa supaya apa? Supaya dalam melakukan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat itu bisa adil, makmur, dan sejahtera. Intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Gitu. Kita next. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ini yang paling penting. Dasarnya adalah Pasal 5 ayat 1, Pasal 18, Pasal 18B ayat 2, Pasal 20, Pasal 22D ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini dasar pembentukan Undang-Undang 6 2014. Ini desa itu apa? Jika ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan desa? Dalam Undang-Undang 6 2014, desa itu adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yaitu satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul,
dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Jadi di sini disebutkan dalam undang-undang desa itu terdiri dari desa dan desa adat atau sebutan lain. Jadi ada di beberapa daerah yang menyebut desa itu banyak, ada yang kampung. Jadi undang-undang desa ini mengatur terkait dengan desa dan desa adat atau sebutan lain. Nah, selanjutnya pemerintahan desa itu apa? Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pemerintahan desa? Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Jadi pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Beda dengan pemerintah desa. Pasti di sini akan menjadi beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pemerintah yang disebut pemerintah desa? Pemerintah desa itu adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Mungkin jadi pertanyaan. Yang dimaksud dengan pemerintahan desa itu apa? Pemerintahan desa itu adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi bukan BPD bukan masuk dalam pemerintah desa. Ingat itu, jangan sampai juga ada soal-soal kayak gitu. Jadi misalnya pemerintah desa itu terdiri dari mana? Dari apa aja? Misalnya A, kepala desa dan sekdes, B, sekdes dan kaur, C, kepala desa dan perangkat desa, D, kepala desa, perangkat desa dan BPD. Yang betul apa? Yang betul yang C, kepala desa dan perangkat desa. Itu yang dengan pemerintah desa. Itu biasanya soal perangkat atau tidak jauh dari semacam itu. Ini sebagai contoh saja. Selanjutnya BPD. BPD itu apa sih? BPD itu Badan Permusyawaratan Desa. Yaitu apa? Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jadi BPD itu adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, ingat melaksanakan fungsi pemerintahan. Dia bukan pemerintah desa, tapi dia hanya lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Next, selanjutnya di sini ada musyawarah desa. Musyawarah desa itu apa? Musyawarah desa itu adalah musyawarah antar badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Jadi musyawarah desa itu siapa yang mengikuti musyawarah desa? Ada BPD, ada pemerintah desa, dan ada unsur dari masyarakat. Untuk apa? Untuk menyepakati hal-hal yang strategis. Hal-hal strategis apa saja? Nanti kita bahas di beberapa pasal berikutnya. Jadi jangan kacau. Musyawarah desa itu siapa yang menyelenggarakan? Yang menyelenggarakan itu BPD. Misalnya pertanyaan, siapa yang menyelenggarakan musyawarah desa? A, perangkat desa, B, kepala desa, C, BPD, terus D, masyarakat. Yang menyelenggarakan siapa? BPD. Tapi yang mengikuti siapa? Yang mengikuti itu ada BPD, ada
masyarakat dan ada pemerintah desa. Itu yang namanya musyawarah desa. Selanjutnya badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa itu seringkali disebut disingkat atau BUMDes, desa. Itu apa? BUMDes itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Guna apa? Guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Poinnya di sini adalah ada beberapa poin. BUMDes itu seluruh atau sebagian modalnya itu dimiliki oleh desa. Itu satu poin pertama. Terus untuk melakukan memberikan modal, desa itu melalui yang namanya penyertaan modal, penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Ini kalau membahas ini nanti ada struktur dalam PPDS, ada di video-video selanjutnya. Kita bahas yang pertama ini karena session yang pertama, episode yang pertama kita bahas hal-hal yang umum saja. Itu semuanya. Selanjutnya peraturan desa. Yang dimaksud dengan peraturan desa itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Nah, mungkin ada pertanyaan kayak gini. Peraturan desa itu siapa yang membahas dan yang menyepakati? Misalnya gitu. A. Kepala desa dan masyarakat. B. Masyarakat dan perangkat desa. C. Kepala desa dan BPD. Yang itu adalah kepala desa dan BPD. Jadi peraturan desa itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Jadi di situ ada proses yang namanya proses pembahasan. Proses pembahasan dan nanti ada yang namanya peraturan desa. Itu semuanya. Selanjutnya pembangunan desa. Apa sih yang dinamakan pembangunan desa? Pembangunan desa itu adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Itu adalah pembangunan desa. Jadi pembangunan desa itu adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kawasan perdesaan. Ada kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan itu apa? Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Itu namanya kawasan perdesaan. Selanjutnya pengertian dari keuangan desa. Keuangan desa itu apa? Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Jadi misalnya ada pertanyaan, yang dimaksud dengan keuangan desa itu apa? Keuangan desa itu adalah uangnya kepala desa. A. Misalnya uangnya kepala desa. B. Uangnya kepala desa dan perangkat. C. Uangnya kepala desa dan BPD. D. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Jadi sebenarnya yang D itu. Jadi sekali lagi keuangan desa itu apa?
keuangan desa itu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Intinya dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Itu keuangan desa. Selain keuangan desa ada apa lagi? Ada yang namanya aset desa. Aset desa itu apa? Aset desa itu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah. Jadi aset desa itu bukan uang kepala desa sendiri, bukan uang perangkat desa sendiri, tapi aset desa itu adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa. Intinya bersumber dari mana? Bersumber dari APBDes. Jadi aset desa adalah barang milik desa, bukan barang milik kepala desa, bukan barang milik perangkat desa, bukan barang milik BPD, bukan barang milik RT, tapi barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh dari beban APBDes atau perolehan lainnya yang sah. Itu yang dinamakan aset desa. Untuk lebih jelas nanti kita bahas sendiri di episode selanjutnya. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa apa? Pemberdayaan masyarakat desa itu adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, sasaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Itu dinamakan pemberdayaan masyarakat desa. Intinya adalah mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Terus pemerintah pusat apa? Pemerintah pusat itu ya pemerintah itu siapa? Pemerintah adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Selanjutnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD yang menjalankan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, selanjutnya pemerintah daerah itu siapa? Pemerintah daerah itu ada gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Misalnya ada soal misalnya pemerintah daerah itu terdiri dari siapa sih? Misalnya ada gubernur, DPRD, B gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah, C bupati dan DPRD. Yang pertama itu B terdiri dari gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai pemerintah daerah ini terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Jadi kalau provinsi itu siapa? Provinsi ya gubernur dan perangkat daerah sebagai pemerintah daerah. Kalau kabupaten siapa? Kabupaten bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Kalau kota ya kota tapi wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah. Selanjutnya pasal 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Selanjutnya pasal 3-nya. Pengaturan desa itu ada beberapa asas. Ini nanti kita jelaskan. Yang pertama adalah asas rekognisi, terus asas subsidiaritas, terus asas keberagaman, asas kebersamaan, asas kegotong royongan, asas kekeluargaan, terus musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Ini ada 13 asas terkait dengan pengaturan desa. Ini nanti teman-teman bisa minimal apalah. Misalnya desa itu diatur berdasarkan asas apa? Asas transparan, asas akuntabel, misalnya A transparan, B akuntabel, C rekognisi, D disiplin. Berarti yang benar adalah rekognisi, karena di sini sudah 13 asas pengaturan desa. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari pengaturan desa ini? Tujuannya adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan beragam sebelum dan sesudah berjalannya NKRI. Tujuannya itu. Terus apa? Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan negara. Selanjutnya apalagi melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat. Terus apalagi mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Terus apalagi membentuk pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisien, terbuka dan tanggung jawab. Apalagi tujuannya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Terus apalagi tujuannya memajukan perekonomian masyarakat serta mengatasi kesejahteraan pembangunan nasional dan apa dan untuk memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Nah, ini ada kedudukan dan jenis desa. Desa itu berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Ingat itu. Kedudukan desa itu mana? Desa berkedudukan di wilayah kabupaten dan kota. Terus jenis desa. Desa itu terdiri menjadi 2. Desa dan desa adat. Ini biasanya ada pertanyaan. Jenis desa itu ada apa? Ya ada 2. Desa dan desa A. Jenis desa terdiri dari A desa, B desa adat, C desa dan desa adat, D desa dan kelurahan. Itu adalah apa ya? C desa dan desa adat. Dan ingat-ingat teman-teman. Penyebutan desa atau desa adat itu disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Jadi mungkin di Jawa namanya desa, terus ada di Sumatera namanya kampung, dan nagari itu diperbolehkan karena sudah ada dalam undang-undang nama ini. Selanjutnya penataan desa. Jadi pemerintah daerah provinsi dan Pemda kabupaten kota itu dapat melakukan penataan desa. Penataan desa sebagaimana saya tadi berdasarkan dari hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terus tujuan dari penataan desa itu asli, tujuannya adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta meningkatkan daya saing desa. Ini tujuan dari penataan desa. Penataan desa itu apa aja yang dinamakan penataan desa? Itu ada 4. Yang pertama adalah pembentukan desa, atau pembentukan, B. Penghapusan desa, C. Penggabungan desa, D. Perubahan status, dan E. Penetapan desa. Jadi penataan desa ada 4 kategori. Yang pertama adalah pembentukan berarti dari nggak ada menjadi ada. Penghapusan itu dari nggak ada menjadi ada. Penggabungan antara 2 desa menjadi satu atau 3 desa digabung menjadi satu. Perubahan status berarti bisa dari desa ke kelurahan atau kelurahan menjadi desa. Itu kan status dan penetapan ditetapkan. Bagaimana pasal 8 menceritakan dari pasal pembentukan apa ya, tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Nah, pembentukan itu dengan apa? Pembentukan desa itu dengan peraturan daerah, dengan mempertimbangkan peran masyarakat, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kemampuan dan potensi desa. Jadi ada pertanyaan, pembentukan desa itu ditetapkan dengan apa sih? Permendagri, Permen Desa, Undang-Undang, PP atau Perda. Yang ini adalah peraturan daerah kabupaten dan kota. Bukan peraturan daerah provinsi. Karena di awal desa itu kedudukan di kabupaten atau kota. Nah, dalam pembentukan desa itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Nah, jumlah penduduk ini misalnya ada pertanyaan sekitar sini. Karena terkait dengan jumlah penduduk ini bervariasi antara Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara itu sangat berbeda di sini. Ada di pasal 8. Ini jumlah. Jika ada pertanyaan untuk membentuk suatu desa di Pulau Jawa itu paling sedikit berapa jiwa dan atau berapa kakak? Ya, jawabannya adalah 6.000 jiwa, 1.200 kakak. Kalau di Bali 5.000 jiwa, 1.000 kakak. Kalau di Sumatera 4.000 jiwa, 800 kakak. Kalau di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara 3.000 jiwa, 600 kakak. Jika di NTB 2.500 jiwa atau 500 kakak. Nah, kalau di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan itu paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kakak. Kalau di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kakak. Nah, kalau di NTT, Maluku dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kakak. Nah, kalau di Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kakak. Nah, di sini ini biasanya muncul pertanyaan kayak gini. Biasanya kalau teman-teman perangkat desa di Jawa misalnya
Untuk membantu desa Jawa itu sebanyak diadakan 6.000 jiwa atau 1.200 kakak gitu. Nah, teman-teman yang digabung di provinsi lain ini bisa dijabarkan di sini. Oke. Terus syaratnya tadi ada membentuk desa itu wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. Terus sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. Tandanya desa itu memiliki potensi yang memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Selanjutnya batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Wali. Selanjutnya dalam bentuk desa itu harus apa? Sarana dan prasarana bagi berbeda dan pelayanan publik harus ada. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap atau siltap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pembangunan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu teman-teman. Nah, dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal-usul adat istiadat dan nilai sosial budaya. Pembentukan desa sebagaimana itu dilakukan melalui desa persiapan. Jadi sebelum ada desa dibentuk desa itu sebenarnya desa persiapan. Nah, desa persiapan ini dapat ditingkatkan menjadi status desa dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Jadi jika membentuk desa itu harus dibentuk dulu namanya desa persiapan. Gitu, teman-teman. Nah, waktunya berapa untuk bisa menjadi berubah status? Itu adalah 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, peningkatan status itu dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Soalnya desa itu dapat dihapus karena bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. Misalnya ada desa yang di bawah gunung, di situ ada kejadian alam misalnya kayak meletus, desa itu hilang semua. Itu desa itu bisa dihapus. Karena misalnya kalau terpaksa akan mati mungkin akan terjadi ada studi itu gunung itu sangat berbahaya. Jadi masyarakat disuruh untuk nyihir gitu. Itu bisa dihapus. Atau untuk program nasional strategis misalnya ada beberapa desa atau beberapa desa dalam satu kecamatan misalnya luar kecamatan yang misalnya akan dibangun bendungan atau waduk, itu kan harus dilakukan. Desa itu bisa dihapus. Selanjutnya pasal 10, dua desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi misalnya ada beberapa desa atau lebih yang saling berbatasan itu bisa digabung menjadi desa. Salah satu yang kesepakatan. Selanjutnya desa dapat berstatus menjadi kelurahan. Nah, ini desa itu bisa berstatus menjadi kelurahan. Begitu juga sebenarnya kelurahan juga bisa berstatus menjadi desa berdasarkan prakarsa desa dan BPD melalui musyawarah desa dengan memperhatikan sarana dan pendapat masyarakat desa. Jadi desa itu bisa berubah menjadi kelurahan. Ini ada pertanyaan mengenai perubahan status desa itu bisa menjadi apa aja? Ya, bisa menjadi kelurahan juga bisa, menjadi desa adat juga bisa, gitu. Atau sebaliknya. Terus seluruh barang desa dan sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan itu asetnya atau kekayaannya itu menjadi milik pemerintah daerah atau kabupaten kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut
dan pendanaan kelurahan dibebankan kepada APBD. Jadi, jika ada desa yang berubah menjadi kelurahan, semua asetnya itu milik pemerintah kabupaten. Dan anggaran kelurahannya itu bersumber dari mana ya? Bersumber dari APBD kabupaten, bukan lagi menjadi APBDes. Selanjutnya, pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat mengubah status kelurahan menjadi desa. Nah, tadi kan desa menjadi kelurahan, sekarang kelurahan menjadi desa berdasarkan peraturan masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kelurahan yang berubah menjadi desa, sarana dan prasarana menjadi milik desa dan dikelola oleh desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat di desa. Pendanaan perubahan dari kelurahan satu kelurahan itu dari mana dibebankan kepada APBD. Jadi tadi disampaikan desa bisa menjadi kelurahan, sebaliknya juga kelurahan bisa menjadi desa. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, misalnya di kawasan perbatasan. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan desa itu ditetapkan dalam peraturan daerah. Peraturan daerah masing-masing kabupaten dan kota. Okay, next. Rancangan perda tentang pembentukan penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa. Setelah mendapat persetujuan bersama bupati dan DPRD diajukan ke gubernur. Gubernur itu melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah. Jadi rancangan peraturan daerah ini dievaluasi oleh gubernur berdasarkan urgensi kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat, dan atau peraturan undang-undang. Gubernur dalam menyatakan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut itu paling lama 20 hari setelah menerima rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui oleh bupati dan DPRD. 20 hari. Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah, pemerintah daerah kabupaten melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi perda paling lama 20 hari setelah mendapatkan hasil atau persetujuan dari gubernur. Selanjutnya, dalam hal jika gubernur itu menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa itu, jadi tidak dapat rancangan tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 tahun setelah penolakan. Jadi jika perda itu diajukan ke gubernur tapi ditolak, maka 5 tahun tidak boleh mengajukan lagi. Setelah 5 tahun baru boleh. Terus dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan perda tentang pembentukan desa, penghapusan, penggabungan, dan atau perubahan status tadi, dalam jangka waktu tadi ada 20 hari, ya kan, setelah diterima itu bupati dapat mengesahkan rancangan perda tersebut serta sekda mengundangkan dalam lembaran daerah. Jadi jika tidak ada tanggapan, tidak memberikan persetujuan maupun penolakan, jadi ya pemerintah daerah melalui bupati dapat mengesahkan rancangan perda tersebut. Gitu.
Jadi diingat batasannya adalah 20 hari itu diajukan, terus persetujuan ada 20 hari, terus penyempurnaan 20 hari. Jika tidak disetujui atau ditolak, jika ditolak maka 5 tahun itu tidak boleh mengajukan perda tersebut. Tapi jika tidak ada tanggapan sama kali baik itu persetujuan maupun penolakan, maka dalam 20 hari maka kepala daerah bisa langsung menetapkan perda tersebut dan sekda mengundangkan dalam lembaran daerah. Nah, dalam hal bupati tidak menetapkan rancangan perda yang telah disetujui oleh gubernur, perda tersebut dalam jangka waktu 20 hari, gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya. Jadi misalnya sudah diajukan ke gubernur, gubernur sudah memberikan persetujuan. Nah, jika 20 hari kok tidak diterapkan, ya perda itu berlaku dengan sendirinya. Nah, sudah. Terus Perda Kabupaten Kota tentang pembentukan penghapusan penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari menteri. Jadi semua desa itu ada kodifikasinya. Perda sebagai mencatut itu disertai lampiran peta batas wilayah desa. Artinya kita menginjak ke bab 4, bab 4 itu masalah kewenangan desa. Ini yang menjadi nanti banyak sekali pertanyaannya. Kalau nggak salah ya pasti ya muncullah 1-2 pertanyaan di sini menurut kami. Kewenangan desa itu apa sih? Kewenangan desa itu meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang ini. Nah, kewenangan desa itu apa saja sih? Kewenangan desa itu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada 4 jenis kewenangan desa. Ingat, ada 4 jenis. Ini bisa cara gampangnya membaca ini. Kewenangan itu ada hak asal usul, lokal skala desa, kewenangan yang ditugaskan, terus kewenangan lain yang ditugaskan, kayak gitu. Mudah ini, tiap hafalnya mudah. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal skala desa, terus kewenangan yang ditugaskan oleh siapa yang ditugaskan? Ya pemerintah, bisa pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten. Terus kewenangan lain yang ditugaskan siapa? Oleh pemerintah, oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini harus dihafalkan, ini pasal 19 ini bagi teman-teman yang mengikuti seleksi perangkat desa. Selanjutnya, pelaksanaan kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa itu diatur dan diurus oleh desa. Ini diatur dan diurus oleh desa. Terus pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan lain dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota itu juga diurus oleh desa. Diurus, tapi di sini bukan diatur. Siapa yang mengatur? Kalau kewenangan yang ditugaskan, yang mengatur adalah yang memberi tugas, kayak gitu. Yang mengatur itu yang memberi tugas, tapi yang mengurus itu desa karena sudah diberikan. Terus penugasan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, penugasan ini harus apa? Harus disertai dengan biaya. Jadi, jika ada pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, jika memberikan
memberikan kewenangan lain tadi itu harus disertai dengan biaya. Gitu. Jika ada pertanyaan, kewenangan desa itu ada berapa? Ya ada 4 tadi. Apa aja? Hak asal-usul, lokal skala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, terus kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hafalnya nggak gitu. Terus penyelenggaraan pemerintahan desa, kita menginjak ke bab 5. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Masih ingat tadi pemerintah desa itu siapa? Pemerintah desa itu adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Ya, jangan lupa pemerintah desa itu. Nah, penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas. Nah, di sini penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisien, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Jadi ini itu adalah asas dari penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan asas dari pembentukan undang-undang desa tadi yang ada di depan. Harus ini dibedakan, oke, teman-teman. Jangan sampai keliru ya. Kalau ditanya asas rekognisi itu termasuk asas penyelenggaraan pemerintahan desa atau tidak? Ya tidak, tapi asas rekognisi itu adalah asas terkait dengan pembentukan undang-undang desa ini. Gitu. Okay, next, pemerintah desa. Pemerintah desa itu siapa? Tadi kita sebutkan, pemerintah desa itu adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Intinya itu. Jadi pemerintah desa itu adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Nah, kepala desa itu tugasnya apa? Kepala desa itu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Intinya ada 4. Kok desa itu dalam melaksanakan suatu kegiatan itu ada 4 poin bidang yang utama. Itu adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini harus hafal di luar kepala ini. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa atau Pak Kades itu berwenang antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, terus memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan APBDes, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa, serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. I. Mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, terus mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan. Perangkat desa itu diangkat dan diberhentikan oleh siapa? A. Bupati misalnya. B. Gubernur. C. Kepala desa. D. BPD. Yang benar siapa? Yang benar adalah kepala desa. Karena itu adalah merupakan kewenangan kepala desa, yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Nah, terus jangan lupa di sini,
Kepala desa itu adalah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Itu kepala desa ya, pemegang kekuasaan pengelolaan dan keuangan aset desa. Menetapkan peraturan desa. Nah, tadi apa peraturan desa atau peraturan desa itu ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disetujui secara bersama dengan BPD. BPD itu siapa? Badan Permusyawaratan Desa. Oke. Next. Nah, dalam melaksanakan tugas itu kepala desa bergerak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Ya, disingkat mengusulkan SOTK pemerintah desa. Terus mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Menerima penghasilan tetap setiap bulan atau siltap bahasa kerennya itu. Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan, mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Di ini hak dari kepala desa itu bisa apa? Kepala desa itu mengusulkan SOTK desa, mengajukan rancangan dan menentukan perdes, menerima siltaf setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. D. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Dan E. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Nah, dalam melaksanakan tugas itu, kepala desa wajib. Nah, wajib ini. Wajibnya apa? Ya ini. Wajibnya adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, meningkatkan kesetaraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, semoga aja harapan kita bersama dalam proses pengisian perangkat desa itu bisa bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi bersih, transparan, profesional. Harapannya kan kayak gitu, teman-teman yang baru pengen mendaftar menjadi seorang perangkat desa. Selanjutnya, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa. Terus menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Terus mengelola keuangan dan aset desa. Selanjutnya, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Intinya apa? Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. Di luar dari kewenangan desa itu bukan kewajiban kepala desa. Terus menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan memberikan informasi kepada masyarakat desa. Inilah kewajiban dari kepala desa. Banyak sekali teman-teman semua ya. Ini bisa dihafalkan, disaring intisarinya, moga-moga misalnya ada soal kewajiban kepala desa itu apa saja, ya ini dari A sampai dengan P. Nah, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib. Nah, wajib apa? Menyampaikan LPPD setiap akhir tahun anggaran. LPPD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. Terus menyampaikan LPPD akhir masa jabatan kepada bupati. Jadi ini akhir tahun anggaran, yang B akhir masa jabatan. Selanjutnya memberikan LKPP
laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Terus D, memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Jadi menyebarkan IPPDes, informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa. Jadi LPPD itu kepada siapa? LPPD kepada bupati itu apa? Setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Kalau LKPPD kepada BPD. Kalau informasi LIPPD kepada masyarakat. Itu kewajiban dari kepala desa. Selanjutnya pasal 28. Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administrasi itu tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Selanjutnya, pasal 29, kepala desa dilarang A, merugikan kepentingan umum, B, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajiban. Selanjutnya, D, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. E, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Menjadi pengurus partai politik, inilah dilarang menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Terus merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota BPD, anggota DPR, anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Terus ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah, melanggar sumpah janji jabatan, dan meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah larangan kepala desa. Nah, dalam hal kepala desa melanggar larangan, dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Nah, dalam hal sanksi administrasi itu tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Next, pemilihan kepala desa. Untuk materi pemilihan kepala desa ini kita akan bahas di episode selanjutnya. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, kami minta komennya, minta saran masukannya, dan sekali lagi minta subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Untuk itu, sekian dari kami di channel Dolca Kudus. Mungkin nanti di episode selanjutnya kita akan bahas dan tuntaskan undang-undang desa ini. Supaya apa? Supaya teman-teman calon perangkat desa yang baru yang sudah mendaftar ini atau mau melakukan ujian bisa memahami. Teman-teman kan pasti males ini, males belajar. Nah, tinggal didengarkan aja ini ocehan-ocehan dari saya ini. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, salam dari kami Dolca Kudus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.